Ada satu surat pendek yang apabila dibaca bisa menyebabkan datangnya rezeki dari segala arah. Dan surat pendek ini merupakan bukan surat biasa. Ini adalah rahasia para wali Allah untuk membuka pintu langit. Terbukanya pintu langit dengan datangnya rezeki, sebagaimana terbukanya pintu-pintu langit karena turunnya air hujan. Apa surat pendek itu? Dan bagaimana tata cara membacanya? Maka ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' Qala rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah, karunia kebahagiaan, karunia perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu akan mendapatkan satu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya kelak di yaumil hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan salah satu ijazah dari ulama al-hikmah yang luar biasa. Ijazah yang cukup luar biasa. Satu surat pendek tetapi mempunyai efek yang luar biasa, mempunyai efek yang besar di dalam rangka untuk meminta rezeki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat pendek atau ayat pendek ini bukan merupakan bacaan biasa. Ini adalah rahasia para wali Allah untuk membuka pintu langit di dalam rangka untuk menurunkan rezeki, sebagaimana pintu langit terbuka
karena datangnya air hujan, dengan turunnya air hujan. Sebuah surat yang pendek, yang banyak dihafal oleh hampir semua manusia yang beragama Islam. Khususnya surat ini banyak dihafal oleh anak-anak kecil. Surat ini bernama Surat Al-Ikhlas, yang di dalamnya mengandung tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandung keimanan, menerangkan sifat-sifat Allah. Kul bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah dia tidak beranak. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakkan. Ini sifat-sifat Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini, surat ini sungguh luar biasa. Seseorang yang sering membaca surat Al-Ikhlas, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam satu riwayat salah seorang sahabat, setiap beliau sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Bahkan ketika beliau ngimami pun selalu membaca surat Al-Ikhlas, ataupun setelah membaca surat yang lain, kemudian diakhiri dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Sampai-sampai sebagian para sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabatmu yang satu ini membuat fitnah. Kenapa, kata Rasulullah? Karena dia setiap sholat tidak ada yang dibaca kecuali surat Al-Ikhlas. Sampai-sampai ia dipanggil oleh Rasulullah, wahai sahabatku, jangan engkau membuat fitnah. Kenapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas? Maka beliau mengatakan, aku sangat mencintai surat Al-Ikhlas ini, karena di situ adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Cintamu pada surat Al-Ikhlas menyebabkan cinta Allah turun kepadamu. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas menyebabkan turunnya cinta Allah kepadamu. Sungguh luar biasa. Surat yang cukup pendek, tetapi menyebabkan suatu hal yang besar di dalam rangka khususnya untuk mendatangkan rezeki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak sudah ditajribah, diamalkan oleh para pengamal, wirid-wirid salafuna soleh, wirid-wirid orang-orang soleh terdahulu. Berapa surat Al-Ikhlas ini harus dibaca? Di dalam pelajaran yang diajarkan oleh ulama Al-Hikmah, surat Al-Ikhlas ini dibaca sebanyak 1000 kali dalam sehari. Bisa dicicil, bisa diangsur. Apabila dilakukan 1000 kali, bisa 1 kali duduk, itu lebih baik. Orang-orang yang sudah terbiasa wirid, sudah terbiasa membaca surat Al-Ikhlas, maka dia tidak akan mengalami kesulitan. Insya Allah kurang lebih 1 jam cukup untuk membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Bagi mereka yang sudah terbiasa dan sudah bisa cepat membaca Al-Quran. Ini merupakan surat pendek dan saya kira tidak sulit untuk membacanya 1000 kali dalam sehari. Bahkan bisa diangsur. Misalkan setelah subuh dibaca 200. Karena setelah subuh waktunya agak panjang. Setelah subuh 200, setelah zuhur 100, sudah 300. Setelah asar 100, 400. Setelah maghrib, antara maghrib dan isya, bagi orang-orang yang sudah
cepat membaca Al-Quran, sudah terbiasa membaca surat Al-Ikhlas, itu bisa 1000 antara maghrib sampai isya. Karena memang tidak memerlukan waktu yang cukup panjang. 1 jam cukup untuk membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Inilah salah satu kaifiyah yang diajarkan oleh para ulama. Rutinkan selama 40 hari, 40 malam. Selama dalam 40 hari, maka rutinkan membaca surat Al-Ikhlas sehari 1000 kali. Maka engkau akan merasakan hasilnya. Inilah salah satu keutamaan yang besar yang diajarkan oleh para ulama, yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Di dalam kitab Futuhatul Makkiyah, Abu Luqman, seorang tabi'in, mengatakan, jika engkau ingin rezekimu dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau ingin rezekimu dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bacalah surat Al-Ikhlas 1000 kali dalam sehari. Maka Allah akan membuka pintu langit, menurunkan rezekinya, sebagaimana terbukanya pintu langit ketika turunnya hujan. Imam Suyuti di dalam tafsirnya Zurul Mansur, kalau tidak salah kitab tafsirnya Imam Suyuti, beliau mengatakan bahwa seseorang yang membiasakan membaca surat Al-Ikhlas, maka dia akan mendapatkan karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan banyak karunia rezeki dari Allah. Dan Imam Suyuti mengatakan membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, memang kata Nabi, membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan, 1 surat Al-Ikhlas dibaca, keutamanya sebagaimana sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 30 juz sepertiga Al-Quran berarti 10 sama dengan membaca 10 juz. Sepertiga Al-Quran berarti kalau dibagi 3, 10. Iya, sama dengan membaca berapa? 75% dari jumlah Al-Quran. Lebih dari 20 juz. Kalau 30 dibagi 3, dibagi 4, berarti berapa? 6, 7 kali 4, 14, 28. Berarti hampir lebih dari 20 juz. Sama dengan membaca setara dengan sepertiga Al-Quran. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, siapa yang membiasakan membaca surat Al-Ikhlas, maka dia akan diberi karunia Allah, ketenangan hati, dibuka pintu rezekinya, dan dia akan dijauhkan dari segala penyakit. Inilah keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang disebut oleh para ulama al-hikmah sebagai surat Miftahul Rizki. Miftahul Rizki, surat pintu rizki. 40 hari laksanakan, maka engkau akan merasakan bagaimana hasilnya. Dan jika apabila kamu sudah melakukan wirid yang panjang, wirid yang lama, ada nasihat dari para ulama, apabila ada sudah melakukan wirid yang lama, wirid yang panjang, dan belum menemukan hasilnya, maka teruskanlah. Karena ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Yaitu engkau akan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah, dan ketika engkau akan bersama Allah, maka di situ Allah akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Ada kaifiyah, sebelum membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, maka hendaknya membaca istighfar 32 kali.
Jadi sebelum membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, lebih baik membaca istighfar 32 kali, sholawat 11 kali. Terserah sholawatnya. Sholawat Ibrahim boleh, sholawat Jibril boleh, sholawat Fatih boleh, sholawat Naria boleh. Jadi membaca istighfar dulu 32 kali, kemudian membaca sholawat 11 kali. Baru kemudian membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Atau diangsur 100 kali. Jadi kalau niat diangsur, berarti membaca istighfarnya ketika subuh. Misalkan dimulai dari subuh, mau dibaca 200 dulu. Dan istighfarnya dimulai dari situ, dari awal ketika memulai membaca untuk 1000 kali, meskipun diangsur. Apabila diangsur, ketika dimulai setelah sholat subuh, maka istighfarnya dimulai dari situ, 32 kali, kemudian membaca sholawat 11 kali, terserah sholawatnya. Ini merupakan kaifiyah yang diajarkan oleh para ulama, yang mudah-mudahan kita semua mudah untuk mengamalkan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan. Satu surat pendek, tetapi manfaatnya yang cukup besar, membawa efek yang besar di dalam rangka untuk meminta hajat rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu kaifiyah yang diajarkan oleh ulama al-hikmah, yang mudah-mudahan kita mudah mengamalkan, mudah untuk melaksanakan, maka tidak sulit dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Misalkan mau dibaca 1000 kali sekali duduk, insya Allah kalau sudah terbiasa 1 jam sudah cukup untuk mewiridkan surat Al-Ikhlas 1000 kali. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu ditolong dalam kesedihan kita. Kita selalu ditolong Allah di dalam ketika kita menghadapi kekurangan. Kita selalu ditolong Allah ketika kita dalam keadaan sakit. Kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah ketika turunnya mara bahaya pada diri kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.